Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan aksi begal oleh 14 remaja di bawah umur atau geng motor donki di Denpasar dengan menggunakan analisis dengan menggunakan differential association teori atau teori belajar sosial. Kami beranggotakan Andini Amalia Ramadana, Penita Ayu Purwati, Fitri Andriani, dan Tatiana Ega Suryasi. Kasus aksi begal oleh 14 remaja di bawah umur atau geng motor donki di Denpasar. Sebanyak 14 remaja yang masih duduk di bangku sekolah menanamkan diri sebagai geng donki di Ringkus Polresta Denpasar, Senin, tanggal 20 bulan Januari 2020. Mereka ditangkap karena meresahkan masyarakat dengan melakukan begal di 5 tempat berbeda di Denpasar. Kepala Polresta Denpasar Kombes Rudi Setiawan mengatakan ke-14 remaja itu adalah IGK dengan umur 17, DPP 17, MRS dengan umur 16, IKD 16, RPS 16, KAB 15, GYP 15, GM 15, SAS 15, DKP 14, KA 14, IGM 14, WPP 14, dan KBM 13. Mereka ditangkap sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah saat berkumpul di kawasan Kesambi, Denpasar. Penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan korban pembegalan. Dari pengakuan pelaku, kelompok ini sudah ada selama 6 bulan lamanya. Awalnya dari beberapa orang kumpul-kumpul di wilayah Denpasar. Setelah kumpul, mereka mengobrol dan punya perencanaan atau muncul inisiatif untuk melakukan penjamretan. Kepada orang tuanya, para pelaku beralasan bahwa mereka keluar malam dari rumah untuk pergi mengerjakan tugas kelompok. Sebenarnya mereka keluar rumah pada malam hari untuk melakukan aksi begal tersebut. Setelah para pelaku menargetkan sasaran, kemudian bersama-sama mereka melakukan pengejaran terhadap korban. Pada situasi yang sepi, beberapa pelaku mendekati sepeda motor korban dan mengambil barang korban. Saat itu korban mengendarai sepeda motor dan dihadang oleh para pelaku. Motornya diberhentikan dan para pelaku mengambil ponsel milik korban. Para pelaku bersama-sama langsung meninggalkan lokasi dan kumpul kembali di area lapangan di daerah Kerobokan, Kuta Utara, Badung untuk membagi hasil. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 7 ponsel hasil begal. Sejak beraksi dalam geng donki ini, mereka meraup keuntungan dari kejahatannya hingga 35 juta rupiah. Korban begal yang disasar oleh para pelaku adalah warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Para pelaku menargetkan korbannya yang setara sehingga jika ada perlawanan, pelaku dapat mengimbangi perlawanan tersebut. Setiap beraksi, para remaja ini mengantongi sekitar Rp750.000 per orang. Uangnya dipakai untuk membeli minuman alkohol. Atas perbuatannya, 14 anak remaja ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun. Nah, kasus tersebut kami analisis menggunakan differential association theory atau teori belajar sosial. Teori belajar sosial dikemukakan oleh Sutherland. Menurutnya, setiap orang mungkin saja melakukan kontak dengan pengaruh-pengaruh kriminal atau dengan pengaruh-pengaruh non-kriminal. Kedua pengaruh itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang lebih kuat atau tidak kuat, yang pada akhirnya dapat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan atau tidak. Differential association theory atau teori belajar sosial memiliki 9 macam premis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada criminal behavior is learned, atau perilaku kriminal itu dipelajari.
Nah, tingkah laku kejahatan tidak diturunkan secara genetik sehingga kejahatan seseorang tidak ada hubungan dengan darah. Dalam kasus 14 ABG begal ini, orang tua pelaku tidak tahu jika mereka melakukan begal, tetapi orang tua tahunya mereka melakukan kerja kelompok. Dilihat dari motor yang digunakan, terbilang motor yang memiliki harga yang mahal. Kemungkinan orang tua pelaku cukup mampu dalam hal ekonomi. Lalu perilaku menyimpang ini dilakukan karena faktor internal, di mana faktor lingkungan sangat mempengaruhi. Pelaku tersebut merupakan anggota geng dongki yang mana sering melakukan begal atau tindak kejahatan lainnya seperti minum minuman keras. Lalu premis yang kedua yaitu tingkah laku kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi. Nah, premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku menyimpang dan kriminal sangat mudah untuk berpindah melalui proses interaksi dan proses komunikasi. Dalam kasus ini, walaupun para pelaku berbeda tingkat pendidikannya seperti ada yang pelajar SMP, SMK, SMA, dan ada yang tidak bersekolah, komunikasi dan interaksi antar mereka itu sangat baik, didukung oleh pertemuan yang intens karena mereka tergabung dalam geng motor yang disebut Donki. Nah, saat mereka berkumpul itu muncul ide mereka untuk melakukan pembegalan dan hal ini pun mudah dikomunikasikan ke anggota yang lain. Premis selanjutnya yang ketiga yaitu bagian penting dalam mempelajari tingkah laku kejahatan atau kriminal terjadi pada kelompok-kelompok orang yang dekat. Nah, premis ini menjelaskan bahwa interaksi sosial dengan kedekatan hubungan di antara anggota dalam satu kelompok dapat menimbulkan terjadinya pemindahan kejahatan. Nah, dalam kasus ini dikarenakan semua pelaku tergabung dalam satu kelompok atau geng, maka tentu saja hubungan mereka sangat dekat dan berbagai pertemuan yang sering mereka lakukan membuat munculnya rasa solidaritas antar diri mereka. Dalam pertemuan-pertemuan inilah muncullah ide mereka untuk melakukan pembegalan dan akhirnya disetujui dan dilakukan oleh semua anggota lainnya. Premis keempat itu ada when criminal behavior is learned, the learning includes a techniques of committing the crime, which are very complicated, sometimes very simple, and B, the specific direction of motives drives rationalizations and attitudes. Atau ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran itu termasuk pula yang pertama, teknik melakukan kejahatan yang kadang-kadang sangat sulit atau kadang-kadang sederhana. Yang B, arah khusus dari motif, dorongan rasionalisasi, dan sikap-sikap. Nah, premis ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari tingkah laku kriminal, dipelajari pula teknik dan tata cara perbuatan kriminal. Dalam kasus ini, pelaku sudah melakukan tindakan kriminal selama 6 bulan, yang artinya pelaku sudah memiliki pengalaman serta keterampilan untuk melakukan tindakan pembegalan. Pembelajaran keterampilan dan pengalaman tersebut dapat membantu proses pembelajaran teknik dan pola pembegalan. Teknik dan pola pembegalan pelaku sebagai berikut. Dalam artikel terdapat pernyataan bahwa saat beraksi, geng Donki berhitung dengan matang. Jadi korban harus yang sepadan dengan postur tubuh mereka. Begitu mereka mendapat mangsa, mereka akan bergelombor menghimpit korban dan memintanya berhenti. Tanpa banyak tanya, korban langsung merampas barang-barang korban. Kalau korbannya melawan mereka tersegan melakukan aksi kekerasan. Nah, motif pembegalannya itu adalah agar mendapat uang dan barang berharga lainnya. Premis selanjutnya adalah arah khusus dari motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi dari aturan-aturan hukum yang menguntungkan atau merugikan. Premis ini menjelaskan bahwa peraturan hukum tidak selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang dipatuhi, tetapi juga dicari celah peraturan hukum untuk disimpangkan, sehingga menguntungkan pihak tertentu. Dalam hal ini, pembelajaran tingkah laku kriminal bukan hanya teknik penyimpangannya saja, tetapi juga menganalisis berbagai macam peraturan hukum yang dianggap dapat menguntungkan.
Berdasarkan kasus di atas, para pelaku pembegalan yang masih di bawah hukum tersebut menganggap bahwa karena mereka masih di bawah umur, kemungkinan mereka akan mendapatkan hukuman yang ringan atau mungkin bisa saja dibebaskan dari hukuman. Oleh karena itu, komplotan pembegalan ini memiliki motif dan dorongan yang kuat untuk tetap melakukan tindakan pembegalan. Selain itu, jika melihat kondisi penegakan hukum di Indonesia, mereka menganggap jika nantinya mereka mendapatkan hukuman, mereka akan menggunakan kekuasaan atau uang yang dimiliki oleh orang tuanya untuk meringankan hukuman yang didapatkan, atau bahkan membebaskan mereka dari hukuman yang didapat. Kemudian premis yang keenam, seseorang menjadi delinkuensi karena mempertimbangkan definisi-definisi yang menguntungkan dan tidak menguntungkan dalam melanggar hukum. Premis ini menjelaskan bahwa tingkah laku kriminal dipelajari dengan mempertimbangkan untung rugi atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Dari kasus aksi begal oleh 14 remaja di bawah umur tersebut, menurut mereka, menjadi nakal dan melanggar hukum itu menguntungkan daripada tidak melanggar hukum. Karena 14 remaja ini diuntungkan dengan hasil pembegalan seperti mendapatkan 7 buah ponsel dari hasil begal, dan aksi ini juga sudah berlangsung selama 6 bulan, yang artinya mereka berulang kali melakukan pembegalan tanpa ketahuan. Kemudian sejak beraksi dalam geng Donki ini, mereka meraup keuntungan dari kejahatannya itu hingga 35 juta rupiah, dan uang tersebut untuk dibelikan minuman keras. Lalu ada yang ketujuh, yaitu differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity. Atau pembelajaran tingkah laku kriminal bermacam-macam tergantung pada frekuensi, lamanya durasi, prioritas, dan intensitasnya. Premis ini menjelaskan bahwa kualitas pembelajaran tingkah laku kriminal sangat ditentukan oleh frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas pembelajaran perilaku kriminal. Semakin tinggi makna akan mempengaruhi kualitas pembelajaran tingkah laku kriminal tersebut. Dalam kasus ini, geng Donki sudah melakukan pembegalan selama 6 bulan dengan 5 daerah pembegalan. Apabila terus dibiarkan, dikhawatirkan nantinya di masa yang akan datang, mereka akan menjadi preman yang berbahaya, mengingat mereka mulai melakukan tindakan pembegalan ini di usia yang bisa dibilang masih sangat muda. Dalam hal ini, mereka masih bisa terus mempelajari perilaku kriminal tersebut. Kemudian, premis yang ke-8 itu proses pembelajaran tingkah laku kriminal melalui kelompok dengan pola kriminal dan anti kriminal dengan melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran perilaku kriminal. Premis ini menjelaskan bahwa pembelajaran tingkah laku kriminal dilakukan melalui kelompok dengan pola kriminal atau anti kriminal yang melibatkan semua mekanisme yang ada. Oleh karena itu, proses pembelajaran kriminal sangat terpola dan memiliki mekanisme yang tepat. Dalam kasus aksi begal oleh 14 remaja di bawah umur tersebut, pelaku memiliki mekanisme atau tahapan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilihat dari seringnya pelaku meminta izin keluar pada malam hari kepada orang tuanya dengan alasan mengerjakan tugas yang sebenarnya mereka berkumpul dengan merencanakan aksi begal tersebut. Tidak hanya itu, pelaku juga memilih sasaran korban, yaitu warga negara Indonesia. Dan premis yang terakhir adalah walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai umum, tetapi tingkah laku kriminal tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum, karena tingkah laku non-kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. Hal ini berarti pembegalan yang tercipta oleh pelaku kejahatan tersebut terjadi bukan hanya berdasarkan ekspresi dari kebutuhan nilai-nilai umum, namun karena adanya proses pembelajaran yang diterima oleh para pelaku kejahatan. Dalam hal pembegalan ini, kejahatan yang mereka lakukan bukanlah kejahatan yang terjadi secara insidental, namun kejahatan yang mereka lakukan
lebih kepada proses pembelajaran mereka tentang bagaimana mendapatkan hasil yang besar dengan cara yang cepat dan ringan. Tujuan mereka mendapatkan uang agar bisa membeli miras dan melakukan pesta miras. Para pelaku ini memilih melakukan pembegalan karena mereka ini merasa bahwa pembegalan tersebut akan jauh lebih cepat dan mudah jika dibandingkan dengan melakukan pekerjaan lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, seisei, arigato, thank you, kapunaka, kamsahamnida, bye bye.